Tahun 2011, teman-teman, aku pernah kerja di Trans 7 sebagai reporter. Jadi sekarang tahun 2023 sudah kurang lebih adalah 12 tahun ya. Aku mau napak tilas, ini adalah area depan gedung area Transcorp ya. Udah banyak yang berbeda ya. Kalau dulu depan sini, itu adalah area ada 7-Eleven, ada banyak kayak kafe-kafe kecil. Tapi sekarang udah jadi gang, ditutup semuanya. Sudah banyak yang berbeda. Itu adalah area gedung di dalam Transnya. Oh my god, it's been a while gitu. Nah, sekarang di video kali ini, kalau gedung Trans TV kan mungkin kalian bisa lihat lah ya di TV. Tapi karena aku tuh lagi nostalgia, napak tilas belasan tahun yang lalu, aku mau coba jalan ke kos-kosanku. Jadi, aduh, apa ya, satu hal yang aku ngerasa amazing gitu. Zaman dulu aku bisa bertahan. Ini kos-kosanku, teman-teman, buat kalian tahu ya. Dulu 2011 harga kos-kosanku tuh 500.000. Itu memang paling murah banget yang aku cari saat itu. Harga 500.000 itu kos-kosan, kamar, sama toilet cuma dipisahkan oleh sebuah sekap. Jadi ibarat kata, aku tuh tidur di toilet dan juga kamar yang sama. Jadi atap itu terbuka. Jadi apapun yang bau ada di toilet itu juga tercium gitu. Well, dulu karena mau menghemat kan ya waktu zaman susah lah seperti itu. Tapi it's interesting gitu. Sekarang pas dicek udah, maksudnya sekarang mengingat kembali itu senang gitu. Banyak yang berubah sih. Dulu kos-kosanku juga itu nggak jauh dari gedung Transcorp. Ini ada namanya Gang Senggol. Kita masuk nih ke Gang Senggol. Namanya Gang Damai sih sebenarnya. Oh my god, ada motor. Nah, oh, Gang Damainya sekarang udah baik nih. Dulu udah baik itu maksudnya ada kayak apa? Semen ya. Zaman dulu ini nggak ada semen ya teman-teman. Jadi kalau lagi hujan ya becek gitu. Jadi kalau dulu aku masih inget banget ya kan, ya namanya juga di kantor TV kan. Kantor TV kan ya kita lihat artis-artis, pejabat-pejabat yang mewah-mewah begitu. Tapi kita kalau dari kos-kosan tuh sepatunya udah kotor. Jadi kita dulu strateginya adalah aku ikat sepatuku tuh sama plastik kalau pas lagi musim hujan. Oke. Di sini motor bisa lewat, semuanya lewat, tapi oh my god, finally gue kesini ya. Aku ketemu sama beberapa teman lamaku. Semalam kita udah hangout, tapi untuk video kali ini aku mau sendirian aja karena aku nggak mau ngerepotin orang lain. Aduh, lumayan. Tapi udah bagus sih jalan Gang Damainya nih. Udah nggak becek kayak dulu lagi. Iya, udah bener-bener proper lah buat jalan. Dulu kalau liputan gitu ya, liputan atau kerja, itu kan bisa ke kantor itu jam 10 malam, pulangnya, berangkatnya kadang juga pagi banget atau malam. Nah, yang gue heran tuh, yang rumah cowok, yang belakang. Iya, Ada parkiran motor juga. Gang Damai. Dulu sempit banget, kecil banget. Memang motor bisa masuk sih dari zaman dulu. Tapi dulu lebih kecil gitu loh, sekarang kayaknya agak diperbesar. Jadi kalian lihat itu adalah gedung Transnya, di situ di belakang kita karyawan-karyawan kita tinggalnya di belakang. Well, aku ini menceritakan berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, bukan buat sok-sokan atau menyakiti orang lain, sama sekali enggak, karena aku tuh khawatir apa yang aku buat nanti akan melukai orang-orang yang bekerja di TV. No, absolutely no, karena aku cuma mau nostalgia aja. Aku nggak tahu sih kos-kosanku itu apakah sudah ditutup atau masih ada. Udah 12 tahun yang lalu ya. Aduh, aku lupa deh. Ini nggak sih? Waduh, ternyata sudah banyak yang berubah ya. Nah itu, ini udah banyak berubah banget nih. Ada tulisannya tuh kan, Jalan Kapten P. Tendian Trans TV di situ. Oke.
Kayaknya aku masih inget deh. Oh, ini area-area ini teman-teman. Area-area kos-kosan. Ini semuanya kos-kosan. Dan sekarang pun juga masih kos-kosan, terima kos gitu. Aku dulu pernah beberapa kali pindah sih, 2 kali atau 3 kali pindah kos-kosan ya. Yang pertama itu yang harga 500.000 itu, yang menyatu dengan toiletnya, WC-nya. Terus pindah ke harga yang berapa ya, 700.000 atau 800.000, agak lebih proper, tapi ya tetap seperti itu. Oh my god, kayaknya masih inget nggak ya? Aduh, aku tuh mau menuju ke kos-kosanku yang pertama kali itu loh. Gue masih inget apa enggak ya? Udah banyak yang berubah ya, Gang Damai ini. Ini kos-kosan. Karena kalau anak-anak baru biasanya kita tuh sukanya memang kos tuh deket area sama kantor. Mungkin kalau udah setahun, 2 tahun, biasanya mereka tuh udah memisahkan diri lebih jauh begitu. Karena kalau anak baru kan masih, apalagi zaman dulu belum ada online transportation gitu, jadi masih susah semuanya. Ini Mampang berapa sih? Aku lupa. Kan Mampang tuh ada Mampang 1, Mampang 2, Mampang 3. Oh ini dia, aku inget banget nih. Aduh, ini kayaknya tuh gang buat masuk kos-kosan yang 500.000. Coba yang itu atau yang ini ya, gangnya ya. Atau yang ini ya, coba lihat ya. Ya Allah, jauh-jauh gue dari tahu. Oh ini nih, yang ini nih, aku ingat. Ini adalah gang pertama kali aku ngekos di Jakarta. Jadi memang perjuangannya itu tidak semudah dan seindah di layar kaca. Halo Pak. Jadi, ini dia. Aku coba mengingat-ingat kembali. Ingatku ini bukan sih? Apa udah berubah sekarang? Iya teman-teman, seingat aku dulu aku tuh kos-kosannya di area ini nih. Tapi sekarang dijadikan tempat parkir kalau nggak salah ini. Seingat aku ini deh. Apa mungkin udah dijebol ya? Oke, menyedihkan nggak sih? Seingat aku ini dulu kos-kosanku deh. Seru gak sih? Bener nggak sih? Iya. Iya. Halo Bu. Bu ini dulu pernah jadi kos-kosan ya Bu ya? Oh gitu ya? Oke. Oke Bu. Ya. Masuk lagi teman-teman. Seingat aku itu deh teman-teman, karena dulu cuma ada 2 atau 3 kamar gitu kan. Ya kalian paling nggak bisa tergambarkan ya gimana waktu aku datang ke Jakarta pertama kali. Oh my god. Let's go. Dulu waktu kesini ya, oh iya. Betul, confirm yang tadi. Betul, tadi itu adalah tempat kos-kosanku teman-teman, yang sekarang sudah dihancurkan. Ayo kita ke sana ya. Jadi biar tadi aku nanya sama ada yang lewat, ini kos-kosan ibu ya? Enggak, iyalah. Sekarang kalau dulu 12 tahun lalu, iya ini adalah kos-kosan teman-teman. Iya. Ini adalah area kos-kosanku dulu yang 500.000. Jadi seingat aku ya, ini dulu tuh kamar kecil, terus toilet sama kamar tidurnya itu menyatu, cuma dilapisin sama papan di atasnya itu, jadi satu udara bareng gitu loh. Jadi ya kalau pas lagi ada aroma-aroma nggak sedap semuanya ke situ juga gitu. Oh my god, gila ya, amazing. Dulu aku juga pernah ada beberapa sahabatku, teman-temanku ya mungkin karena kecapean dulu aku gara-gara kerja di Trans itu baik banget, aku ketemu banyak orang-orang hebat. Itu adalah sekolah terbaikku juga dalam tanda kutip ya. Dulu aku pernah masuk rumah sakit di Trans itu, aku dirawat di rumah sakit mana di Semanggi itu sekitar 20 harian gara-gara kecapean banget, kerja keras luar biasa. Which is sekarang mungkin aku anak baru jadi begitu semangat banget. Aku kena penyakit kalau nggak salah radang paru-paru ya.
Aku masih inget banget yang sudah almarhum ada Mas Andri Jarot, terus juga Mas Oo ya, ya baru meninggal juga, aku sedih juga. Gitu ya, orang-orang baik, banyak lah orang-orang baik, Mbak Cindy, Mas Wendy, wah itu banyak lah. Dan juga Mbak Titi, Kadivia juga orang-orang yang sangat baik banget gitu. Akhirnya dulu aku memutuskan untuk resign. Waktu itu aku juga masih kuliah S2 di Lampung, S2 aku yang pertama belum selesai, jadi tinggal skripsi aja, tesis. Akhirnya aku memutuskan untuk resign karena kayaknya udah nggak bisa, kesehatanku nggak mumpuni gitu. Karena waktu itu lagi masa penyembuhan ya, karena kerjanya itu luar biasa. Kalau jadi reporter itu kan nggak ada jam, ada sih ya 8 jam harusnya seperti itu, tapi pada kenyataannya nggak seperti itu kan, karena the nature of the worknya memang seperti itu. Aku dulu sempat pingsan di sini gara-gara penyakit itu, ditolongin sama temanku dibawa ke rumah sakit. Dan yang menyedihkan adalah karena dulu kan aku masih baru, ada asuransi dari kantor, tapi asuransi dari kantor itu ada masa tunggunya untuk rawat inap adalah 3 bulan ya. Nah waktu itu aku sakit itu 3 bulan itu masih seminggu lagi. Jadi waktu itu dari tim kantor teman-teman nanya kan, ya Anjas kamu sakit itu biayanya siapa ya, pasti puluhan juta kan kalau dirawat di rumah sakit, belasan 20-an hari ya, belum rawat jalan ya. Aku bilang nggak bisa nih asuransi dari kantor gitu. Akhirnya kebetulan aku tuh termasuk orang yang cukup melek dalam dunia finance, walaupun aku hidupnya pas-pasan. Aku dulu punya asuransi, akhirnya kepakailah asuransi yang mengcover semua biaya aku di Jakarta. Thanks God gitu. Jadi makanya aku tuh belajar banget gimana cara ngatur uang gitu. Jadi apapun yang aku keluarkan tuh semuanya sudah well managed, termasuk juga dengan, makanya waktu itu aku kenapa tinggal di kos-kosan yang cuma 500.000, padahal temenku, aku sudah ngobrol sama Ayah namanya, sekarang dia pindah ke TV lain. Semalam kita ketemu, aku cerita sama suaminya kan, kita ngobrol, bro tahu nggak sih istri lo dulu waktu kita masuk ke Trans gitu ya, gaji gue sama dia tuh gedean gue loh, tapi kos-kosan kita jauh lebih mahalan Ayah. Jadi Ayah itu kos-kosannya 1 jutaan, sementara aku cuma 500.000, karena aku tuh mungkin terlalu keras sama diri sendiri ya. Jadi dari situ aku juga belajar. Dari situ aku keluar dari kos-kosanku yang ini 500.000 itu untuk lebih meningkatkan karena faktor kesehatan gitu teman-teman. So that's it. Jadi ini adalah napak tilasku sendiri. Jadi kalau kalian hanya melihat yang sekarang aja gitu, mungkin dipikirnya aku berasal dari keluarga yang kaya raya. Absolutely no lah. Ya, I mean, ya sudah lah, everyone has different issues and stories. Tapi I'm proud gitu, sudah sampai di tahap ini. Dan aku juga bersyukur banget melewati masa-masa itu. Karena zaman dulu untuk masuk Trans 7 itu nggak gampang loh teman-teman. Aku tesnya tuh berapa kali ya, kayaknya belasan kali deh tahapannya gitu ya. Ada tes studio, tes kamera, tes kemampuan macam-macam, bahasa, psikotes, itu panjang banget, dari ribuan yang diterima cuma 2. Nah angkatanku itu adalah Ayah tadi tuh teman-teman. Ayah tuh lulusan dari Prancis ya. Dan aku lulusan Indonesia waktu itu kan. That's amazing. Di sini juga ada burjo langgananku. Kan tahu burjo nggak sih? Burjo itu sebenarnya dari Jogja loh, bubur kacang hijau. Ini dulu sebenarnya burjo nih teman-teman. Nah, ini dulu seingat aku adalah tempat kita nongkrong, burjo. Ada bubur, ada mie rebus gitu. Murah-murah, harga cuma 10.000 dulu ya. 15.000. Oh, ini kos-kosan aku yang kedua nih. Gak jauh-jauh juga dari situ. Tuh, aku tunjukin. Nah, yang itu adalah kos-kosanku yang kedua, yang harganya waktu itu naik lah menjadi 800.000 kalau nggak salah. Yang di 500.000 aku bertahan cuman 2 bulan kok, sisanya di sini. Iya ini kos-kosanku dulu yang harganya 800.000. Aku yakin sekarang udah naik sih. Begitu. Aku ngerasa seneng aja sih ngelihat flashback kembali ke masa-masa dulu. Gila, dan tetap ya panas ya. Jadi kalian tuh jangan hanya melihat sesuatu itu dari covernya aja. Harus
Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata gitu ya. Ya udahlah kalau begitu, thank you for watching. Aku kembali lagi ke jalan Gang Damai itu, ke depan lagi. Kembali ke arah depan karena aku nginepnya di Hotel Indonesia. Jadi kenapa aku nginepnya di hotel-hotel berbintang 5 di Jakarta? Itu karena kayak apa ya? Kayak balas dendam dalam tanda kutip. Dulu aku cuma bisa melihat doang dari jauh, tapi sekarang aku really staying there gitu. Gitu gak sih? Kayak ada kepuasan pribadi gitu loh. I mean bukan buat sok-sokan, tapi karena ngerasa pengen aja menikmati momen di tahun 2011 itu. Oke? Thank you for watching ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan komen, juga like, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku ya di Anjas Asmara. Sampai jumpa.